Ini dia SHF Gamerverse Cyclops. Oke, selamat datang di review mainan. Sekarang saya ada SHF Gamerverse Cyclops. Ini kayaknya figur yang di tahun 2025 jadi sangat viral. Karena pertama mungkin banyak orang bilang keren banget, bagus banget, posenya juga keren. Dan karena viral itu, ini figur susah dicari. Saya sendiri dapetin figur ini setelah harganya sudah agak sedikit naik ya. Dan hanya ada ya sedikit sekali stoknya saya lihat ya. Kalau di Taiwan ya, kalau di Taiwan. Mungkin teman-teman di Indonesia juga bisa dicek kalau di Indonesia apakah figur ini masih bisa dicari atau enggak. Saya lihat sih agak susah ya. Dan beberapa tempat mungkin sudah banyak yang jualnya juga harganya sudah benar-benar berkali lipat gitu. Tapi kita lihat dulu aja figurnya seperti apa. Boxnya itu kita pertama lihat di sini di depan ya ada pose Cyclopsnya dengan siap-siap untuk nembakin Optic Blast. Lalu di sampingnya cuma ini doang Cyclops, belakangnya ada artwork yang menunjukkan beberapa gimmick serta aksesoris ya. Jadi kelihatannya dia dapat ini. Tadi juga sih di depan kita lihat ya, dia ada efek ini ya, efek apa ya? Efek after blasting ya, after Optic Blast effect. Terus juga ini backgroundnya Optic Blast seperti ini, seperti di gamenya kalau kalian dulu main Marvel vs Capcom atau mungkin di X-Men yang Children of the Atom itu juga cukup ikonik juga. Dan ya sekali ngeluarin Optic Blast itu dia ya segede gini gitu ya, satu layar penuh gitu kalau main di konsol atau mungkin main di arcade gitu. Ya udah, saya langsung unboxing aja ya nih karena ini benar-benar belum dibuka. Tapi ini kayaknya jualnya juga nggak benar-benar baru sih karena segelannya seperti biasa ya. Ini saya beli di salah satu vendor toko di Taiwan. Oke, kita buka. Saya beli di harga udah kayaknya kalau di rupiahnya 1,7 atau 1,8an lah. 1,7 mungkin sekitar 1,7. Oke, kita ambil. Kita taruh boxnya di belakang. Dan ini adalah pertama mungkin ini efeknya ya. Efeknya ini standar SHF ya. Jadi kertasnya kertas kayak kardus karton gitu, cukup tebal untuk bisa berdiri. Saya taruh sebelah sini. Saya juga kalau nggak salah di figur Ryu Street Fighter juga sama, dia ada efek belakangnya background. Kalau Ryu sih background ya bunga sakura gitu kalau nggak salah. Ini dulu dapat juga di review di YouTube ya, di channel ini. Saya buka dulu ya. Oh, ada yang pesan. Oke, ambil. Oh, tapi ini figurnya masih benar-benar baru ya, jadi masih plastiknya masih nempel. Wow, ini dia Cyclops. Orang-orang banyak yang protes karena dia kurang tinggi. Tapi menurut saya sih tingginya secara sekilas ya kelihatannya cukup pasti untuk dunia game atau Gamerverse itu ini cukup masuk sih. Dan dia cukup oke. Ini saya buka dulu ya, plastik ini yang mengganggu. Nah, plastiknya cukup mengganggu juga nih. Oke, udah buka semua. Oke, mantap. Mungkin saya sedikit mainin joinnya juga ya, cek artikulasi dan cek detail ya. Kita buka dengan ini, tangannya oke. Artikulasi mantap, bisa ke situ, bisa ke sini nih. Dan apakah bahunya bisa gerak? Oh, ini bisa sedikit gerak ke sini ya, si ininya ya. Bisa masuk, bisa keluar gitu ya. Mungkin agak kurang terang ya lampunya sebentar. Sekarang itu oke. Oke, jadi bisa pose yang gerakan-gerakan action bertarungnya kayak di game gitu ya. Kepalanya bisa ke sana, maksimal segitu ya. Kalau nunduk bisa kayak gini. Oh, nunduknya bagus nih. Pas banget lah. Badan agak susah ya badannya. Bentar. Ya, ini tipikal SHF ya. Torsonya nggak terlalu banyak artikulasi, cuman ya gitu doang, cuman begitu. Kaki, dan mungkin juga salah satu detail lagi adalah dia ada modelannya begini ya, si bagian ininya crotch tengahnya ini. Jadi kayak pakai celana dalam yang tipis itu. Tapi ini secara artikulasi bisa ke sini. Kalau ini diputar bisa begitu. Ini cukup bagus, nggak sampai double jointed kayak yang Marvel Legends ya, atau mungkin, tapi dia setidaknya untuk artikulasi lebih bagus dari Mafex ya. Untuk ini ya, biceps atau mungkin bahu sama kaki ini udah, kalau saya sih lihat oke sih, bisa begini gitu, bisa begitu juga. Oke, kita beralih ke aksesoris. Oke, sekarang untuk aksesoris kita lihat aksesorisnya ada apa aja. Yang pertama ini adalah aksesoris untuk efek Optic Blast ya, after effect-nya, jadi kayak semacam kayak ada asap-asapnya gitu ya, kelihatan ya. Terus kemudian adalah Optic Blast efek yang berikutnya adalah ini. Ya tentu saja ini. Nah, tentu saja ini kita lihat dia perbedaan tipis-tipisnya adalah di sini mulutnya ya, di bagian giginya itu dia biasa gini, nggak sampai kebuka. Dan dia mesti dicopot-copot ya. Jadi si rambut si Cyclops-nya dibongkar-bongkar pasang dulu. Dan kita nanti pasang si efek Optic Blast ini.
Ya, optic blastnya yang mungkin dia medium effect ya. Dan terus kemudian ada juga efek yang dia kecil gini ya, dia baru keluar, gitu. Dan ini untuk mulutnya mangap ini ya, kebuka. Dan ini sih saya pikir bisa diganti-ganti ya, nanti saya akan coba ganti-ganti ya, tapi saya kasih lihat dulu semuanya. Terus kemudian kita juga ada leher. Leher di sini ada 2 optional partnya. Yang satu ini dia lebih miring gitu ya, jadi untuk mungkin ngeliatin bahwa dia butuh effort lehernya ketika dia nembakin optic blast yang makin besar gitu. Dan yang ini yang biasa, saya nggak tahu ini bedanya sama yang ini gimana. Tapi ini kayaknya sih lebih miring ya, mungkin lebih miring ya, agak sedikit lebih miring, tapi nggak terlalu miring banget. Jadi kelihatannya kayak lurus, kayak nggak ada bedanya sama yang ada di figur. Dan tangannya ada yang begini, yang crawling ini ya, kayak mau mencengkram. Terus kemudian ada tangan yang lurus, open hand lurus, terus kemudian yang dia open hand tapi sedikit relax seperti ini, gitu ya. Dan ada efek atau mungkin tangan yang begini, kayak tangan membentuk pistol gini ya. Masing-masing semua ada pasangannya ya si tangannya. Gitu si aksesoris. Oke, nanti saya akan bandingin dengan figur lainnya supaya kelihatan proporsi badannya kayak gimana. Tapi lupa, ternyata ada manualnya juga ya. Saya lupa, SHF itu selalu ada manualnya. Dan di sini kita bisa lihat, kita bisa ganti-ganti optic blastnya dengan face sculpt yang kita mau ya. Jadi kita bisa pilih efek yang mau yang mana, dan kita ditunjukin juga cara untuk masang si kepalanya itu ya. Dan juga lehernya juga ya. Nah, kita bisa pilih-pilih. Dan juga di sini dia ngasih tahu kalau ini adalah si belt yang di badan ini dia part yang terpisah sebenarnya. Dan ini cara pasang tangannya standar, dan cara untuk masang si yang di belakang itu si efek optic blast yang besar. Itu aja tambahannya. Oke, satu hal yang perlu digaris bawah itu adalah aksesorisnya. Nah, ini tuh gampang lepas, guys. Jadi, kalau misalnya kalian mau pose, ini harus hati-hati masangnya gitu. Jadi, si ininya tuh, si yang depannya itu, yang merahnya itu tuh gampang copot gitu. Ini kan kita pasangnya nih satu-satu nih, kalau kita lepas. Nih, kalau misalnya kita pasang begini, terus kita jatuhin, nah terus dia jatuh gitu. Gampang lepas, guys. Gitu. Jadi, harus hati-hati ya. Kayak gitu. Nah, terus satu hal lagi adalah nih saya dapat QC yang agak kurang bagus sih. Jadi si muka yang ini nih yang lagi mangap ini dia kurang simetris tuh. Jadi agak geser dikit, tapi ya nggak terlalu kelihatan juga sih. Cuman kalau kita lihat perhatiin sedikit itu agak kurang simetris. Tapi selebihnya oke banget figur ini secara pose, secara join. Ini oke banget, detailnya oke. Warnanya juga vibrant banget, jadi kayak mengingatkan di game yang fighting ya, di Marvel vs Capcom atau yang X-Men Children of Atom ya. Jadi dia bener-bener ngegabungin berbagai elemen dari sana ke dalam figur ini. Keren banget sih. Oke, kita bandingin SHF Cyclops Gamerverse dengan Mafex Cyclops versi comic book. Kita lihat beda yang paling jelas adalah tinggi badannya. Gamerverse ini cukup pendek ya segini ya, kira-kira segitu tuh. Tingginya cukup beda. Dan secara proporsi, yang SHF ini jauh lebih padat badannya, ototnya gitu ya. Dan kemudian yang mencolok juga adalah potongan-potongan join ya. Jadi misalnya di sini, ini kelihatan banget, dan di sini ya. Sementara Mafex nggak ada, jadi ya di Mafex ini cukup clean. Tapi kalau kamu mau bikin pose yang sangat-sangat atraktif untuk dynamic action, fighting, ini jelas lebih unggul. Kamu bisa main kakinya ini, selangkangan ini bisa dia diputer-puter segala macam gitu ya. Dia lagi lompat, dan ya itu yang bisa saya kasih lihat di sini. Sejauh ini tergantung. Kalau kamu pilih yang kiri, ya mungkin saya bisa bisa mengapresiasi ya, karena secara artikulasi figur ini jauh lebih unggul. Tapi kalau kalian lebih appreciate comic book look, ya tentu saja Mafex ini unggul ya dari sisi comic book looknya. Itu yang bisa saya kasih lihat ya secara sekilas ya, kalau kita lihat impresi awal. Next kita lihat di perbandingan berikutnya ya dengan karakter lain. Next adalah perbandingan SHF Gamerverse Cyclops dengan Mafex Wolverine. Ini Mafex ya. Kalau kita lihat Cyclops ini sedikit lebih tinggi, ya tipis ya, sedikit lebih tinggi. Dan saya lihat sih ini masih bisa masuk perpaduannya ya, kombinasinya ya. Jadi dengan pose action yang dynamic, dan mungkin ketika kamu memposekan dua tokoh ini, perbedaan tinggi itu nggak akan terlalu kelihatan. Jadi saya pikir ini masih masuk. Oke, kita lihat karakter lain. Oke, yang berikutnya adalah karakter dari publishernya Marvel Legends ya, Marvel Legends Cable. Jadi kita bisa lihat ini sangat-sangat drastis. Jadi tinggi badannya sangat-sangat jauh berbeda. Karena Cable ini belum ada rilisan dari Mafex maupun SHF ya. Paling ada juga Revoltech. Jadi ya saya berharap mungkin Mafex atau SHF mau masuk ke Cable, walaupun mungkin kalau SHF agak
agak susah kali ya. Mungkin kalau Mafex bisa masuk karena mereka sudah mulai melengkapi karakter-karakter comic book, mungkin Cable bisa masuk ya. Tapi di sini saya lihat sih, selama kita bisa memainkan dengan wajar, posenya, pose actionnya pas, saya pikir perbedaan tinggi badan ini jadi tidak terlalu kelihatan. Gitu. Walaupun memang secara keakuratan memang Cable itu jauh lebih tinggi dari Cyclops ya, tapi tidak sebegitu jauhnya gitu. Ya dan memang lebih bulky, lebih besar gitu Cable itu, memang seperti itu. Jadi nggak apa-apa lah gitu. Ya nggak apa-apa ya. Ya ayah dan anak ini memang harus bisa masuk ya kombinasinya. Gitu. Walaupun saya pikir untuk Marvel Legends ya, secara umum dia memang terlalu besar proporsinya, kepalanya terutama ya, ukuran kepalanya lihat terlalu besar, jadi kayaknya agak sedikit kurang pas, harus main di angle-angle tertentu biar masuk kayak gitu. Kita lihat karakter lain lagi ya. Berikutnya adalah karakter Mafex Magneto. Seperti biasa, tinggi badannya Cyclops tidak setinggi Magneto ya, jadi dia agak sedikit lebih pendek. Dan ya mungkin ini agak sedikit kelihatan ya tinggi badannya, tapi again Magneto ini adalah villain yang ya kita bisa lihat kalau villain itu rata-rata kan harus lebih kelihatan lebih kuat ya, lebih besar, lebih tinggi gitu. Jadi sepertinya wajar. Jadi kayak ya kombinasi ini masih masuk. Oke, kita lihat karakter lainnya mungkin selain Mafex ya. Oke, nah ini karakter SAF Ryu yang option ini ya, outfit 2. Ya ini cocok sih. Ya, apalagi ini juga temanya game ya. Dimana kalau di game Marvel vs Capcom mereka akan bisa bikin pose-pose yang ikonik ya. Dan ya bisa bikin pose fighting yang bagus, dan ya proporsinya juga hampir sama ya, nggak jauh beda, walaupun mungkin saya nggak tahu ya apakah Gamerverse juga akan mengeluarkan karakter lain seperti Ryu atau mungkin Mega Man ya versi SAF ya, dan versi SAF yang Gamerverse tentunya. Ya kalaupun nggak ya SAF yang Ryu yang ini kayaknya cocok, jadi oke banget. Nggak tahu kalau yang mungkin kalau kalian mungkin ada yang koleksi yang Jada Street Fighter, saya pikir proporsinya nggak jauh beda, cuman Jada itu proporsi badan ataupun kepalanya agak sedikit lebih besar, tapi nggak masalah ya. Itu berbandingan karakter-karakter lain ya dengan Cyclops ini. Dan selanjutnya saya akan mungkin main dulu foto-foto sedikit, terus kemudian terakhir kita akan menyimpulkan ya. Oke, nah ini